Oke, hai guys, kembali lagi di It Girl Talk Podcast bareng gue lagi, Wulan dari Aprilda. Nah teman-teman, setelah di episode-episode sebelumnya, It Girl Talk Podcast udah bahas mengenai apa sih toxic relationship itu. Nah di episode kali ini bareng gue bakal sedikit cerita tentang pengalaman hubungan gue yang toxic. Oke, langsung aja nih ya. Di podcast sebelumnya tentang gejala-gejala dari toxic relationship, gue pernah bilang bahwa toxic relationship itu bisa dialami dalam bentuk jenis hubungan apapun, baik itu personal, profesional, pertemanan, saudara, atau orang tua dan anak. Nah, untuk cerita gue kali ini, gue bakal sedikit cerita pengalaman gue menjalani hubungan yang toxic dalam dunia pertemanan. Oke, langsung aja nih ya guys. Jadi semasa SMA dulu, gue tuh tipe orang yang susah banget bergaul. Jadi bisa dibilang gue tuh orangnya kalau misalkan ada yang nyapa ya gue sapa balik, kalau enggak ya gue diem aja. Nah di hari pertama masuk kelas dan harus milih tempat duduk, saat itu teman gue yang ini, oke kita kasih nama samaran aja mungkinnya, sebut aja namanya Nia. Nah si Nia ini ngajak gue buat duduk bareng. Nah tanpa pikir panjang, gue pun oke-oke aja nerima ajakan dia. Dari situ gue sama Nia berteman baik, kita kemana-mana bareng, sering cerita dan curhat. Dan gue merasa dia orangnya ramah, baik, dan juga anaknya yang pintar. Nah namun ternyata semakin hari sifat-sifat dia itu semakin berbeda. Ketoksikan dia terlihat saat kita masuk kelas 11 semester 2. Nah sifat-sifat yang selama ini dia gak tunjukin sama gue mulai terlihat. Dari mulai dia yang emosian, egois, gak mau ngalah, dan selalu pengen diturutin nih. Contohnya seperti dia selalu pengen buat cerita apapun sama gue, tapi giliran gue yang pengen cerita ke dia gak pernah mau buat dengerin cerita gue ataupun teman-teman yang lainnya guys. Gak cuma di situ, semakin lama gue kenal dia, ternyata dia itu tipe orang yang belak-belakan kalau ngomong. Pernah satu kali ketika ada tugas kelompok, gue nanya ke dia tentang pelajaran matematika. Bukan jawaban yang gue dapat, tapi justru malah dia pernah ngatain gue sesuatu yang agak gak enak di hati, yaitu dia pernah ngatain gue bego dan lemot sambil ketawa yang seakan-akan menurut dia itu tuh adalah candaan yang lucu di depan teman-teman gue lainnya yang sambil diem ngeliatin gue. Dari situ gue mulai ngerasa gak nyaman sama dia. Nah teman-teman gue yang lain pun bilang ke gue, kok masih mau sih berteman sama dia, karena mereka tahu sikap dia yang toksik. Tapi saat itu gue malah menyangka kalau mungkin sikap dia memang begitu, ya gue maklumin aja. Dan gue merasa gue udah berteman lama sama dia. Nah tapi semakin hari gue sadar bahwa omongan gue tersebut adalah sesuatu yang salah besar. Gak semestinya gue memaklumi ketoksikan dia. Yang makin lama menurut gue makin menjadi. Nah puncaknya ini di kelas 12. Nah saat itu gue semakin akrab sama teman-teman yang lainnya di kelas, dan saat itu dia minta ke gue buat gak berteman sama yang lain selain berteman sama dia. Tapi saat itu dia egoisnya, dia selalu bareng sama pacarnya. Oke. Dan gue mikir gue nggak bisa kayak gini terus, gue nggak akan berkembang dan gue nggak akan punya teman. Nah dari situ gue mulai jaga jarak sama dia, gue mulai ngejauh dari dia dan mulai bergaul sama teman-teman yang lain. Dan saat itu respon dia tentunya dia marah besar sama gue. Dia bilang ke semua teman-teman kelas bahwa gue nggak setia kawan, gue nggak tahu diri karena dia merasa dia udah nemenin gue selama dari kelas 10 sampai kelas 12 saat itu. Dia merasa jadi orang yang paling tersakiti, tapi ternyata teman-teman kelas gue yang lain gak ada yang memperdulikan karena mereka sendiri tahu bagaimana sikap dia. Mereka malah ngedukung gue buat ngejauh dari dia, dan dari situ dia selalu berdua bareng pacarnya yang menurut gue bisa dibilang mereka juga ada dalam hubungan yang toksik. Nah awalnya mungkin kita kita kayak orang yang musuhan, yang males bicara satu sama lain. Dan jujur gue waktu itu juga masih gedeg banget sama dia. Tapi semakin lama kita mulai berdamai, tapi tidak untuk berteman akrab kembali seperti sebelumnya, hanya sebatas layaknya teman sekelas aja gitu. Nah itu tadi teman-teman sedikit cerita tentang pengalaman gue mengenai terjebak dalam pertemanan yang toksik menurut gue. Nah buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani atau sedang terjebak dalam hubungan yang toksik, gue harap teman-teman bisa segera menemukan jalan keluar dari hubungan tersebut. Nah terima kasih teman-teman udah dengerin cerita gue. Jangan lupa tonton video podcast menarik It Girl Talk podcast lainnya, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih dan bye bye.